Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk bisa beraktivitas. Namun sebelum kita berkegiatan lebih banyak lagi pada hari ini, mari sejenak kita mengkhususkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang juga sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Ya Bapa, kerinduan kami saat ini adalah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga setiap sabda-Mu boleh terpatri di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 yang demikian isinya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudaraku, renungan pada saat ini diberi judul mengolah ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah yang baru saja kita baca menceritakan kegiatan Tuhan Yesus 6 hari sebelum Paskah. Tetapi Paskah di sini bukan Paskah yang seperti saat ini kita rayakan. Tetapi Paskah saat itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Biasanya perayaan itu dilakukan terpusat di Yerusalem. Yesus pun nampaknya hendak turut serta dalam perayaan itu. Tetapi Yesus sengaja melalui Betania dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Yesus melakukan hal tersebut karena ia hendak bertemu untuk terakhir kalinya dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Mengapa disebutkan pertemuan terakhir kali? Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan menempuh Via Dolorosa untuk menuntaskan tugasnya, yaitu menebus dosa manusia. Pertemuan Yesus dengan sahabat-sahabatnya ini berujung dengan diadakannya perjamuan makan di rumah Lazarus. Tiba-tiba saja ada satu peristiwa menarik yang terjadi pada saat itu. Ketika Maria menghampiri Yesus, kemudian ia berlutut di dekat kaki Yesus. Dan tidak hanya berlutut, saudaraku, tetapi Maria tanpa segan ia menuangkan seluruh isi minyak narwastu murni dari suatu tempat yang dibawanya dan ia tuangkan ke kaki Yesus. Spontan saja seluruh ruangan itu menjadi harum aromanya.
Peristiwa itu membuat orang-orang yang ada di sana yang melihatnya menjadi tercengang. Bahkan tidak sampai di situ saja. Setelah Tuhan Yesus menuangkan seluruh isi minyak narwastu murni itu, ia mengeringkan kaki Yesus bukan dengan kain, melainkan dengan rambutnya sendiri. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Maria itu tentu membuat orang menjadi terheran-heran. Tapi di antara orang-orang itu, ada satu orang yang terusik atas kejadian tersebut. Siapa orangnya? Orang itu adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus. Ia tidak merasa bangga karena gurunya mendapat penghormatan dari Maria. Dia juga tidak berterima kasih atas apa yang diperbuat oleh Maria, tetapi Yudas justru mempertanyakan, kenapa minyak narwastu yang harganya sangat mahal itu dibuang begitu saja. Bahkan ia juga menyampaikan, kenapa tidak dijual saja seharga 300 dinar, kemudian uang hasil penjualannya itu bisa dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita baca sekilas, mungkin apa yang dinyatakan oleh Yudas itu nampaknya suatu usulan tindakan yang sangat mulia. Karena seolah-olah ia ingin membagikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 6 kita bisa membaca bahwa Yudas ternyata adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi, kalau Yudas terusik dengan peristiwa penuangan minyak wangi yang harganya sangat mahal itu, bisa saja dia mulai berpikir dalam pikirannya, kalau dijual mendapatkan sejumlah uang, ya mungkin ada yang sebagian memang dibagikan kepada orang-orang miskin, tapi dalam hatinya ada motivasi untuk memiliki uang hasil penjualan itu. Dalam keserakahannya, ia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka dengan sangat cerdik ia menambahkan kata-kata yang manis diberikan pada orang miskin. Sehingga harapannya banyak orang yang ikut bersimpati dengan apa yang menjadi pernyataannya pada saat itu dan mengaburkan motivasi sesungguhnya dari tindakan Yudas itu adalah untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi saudara, Tuhan Yesus membela apa yang menjadi perbuatan dari Maria. Karena Yesus tahu ketulusan hati Maria pada saat ia mengurapi kaki Yesus. Ia tahu bagaimana begitu besarnya rasa cinta, penghormatan Maria kepada Yesus, sehingga dia rela memberikan semua yang berharga yang dimilikinya bagi Yesus. Tidak hanya minyak narwastu, tetapi tindakan ketika ia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, itu juga menjadi tindakan yang sangat luar biasa. Karena rambut adalah mahkota bagi perempuan. Selain itu, dalam tradisi Yahudi juga mengharuskan wanita menutupi kepalanya dengan kerudung atau dengan kain penutup yang lainnya. Merupakan suatu kehinaan apabila ada wanita dewasa yang terlihat rambutnya di muka umum. Tetapi Maria, bukan saja ia memperlihatkan rambutnya di muka orang-orang yang ada pada saat itu, bahkan dia menggunakan rambutnya untuk mengeringkan kaki Yesus. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat ada motivasi yang berbeda antara Maria dan Yudas Iskariot. Maria melakukan tindakan tersebut karena ketulusannya mengasihi menghormati Tuhan Yesus, sedangkan Yudas
Nampaknya yang dilakukannya baik, padahal hal itu dilakukannya dalam rangka mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, ketulusan merupakan salah satu sisi penting dalam kehidupan kita. Ketulusan adalah kesediaan hati untuk menerima dan memberi dengan mau dan rela. Ketulusan membawa kita pada proses pertumbuhan diri yang selalu bersatu dengan Allah atau hidup dalam Allah dan melakukan segala sesuatu selalu berpusat kepada Allah. Sebagai anak Tuhan, mari kita terus mengolah ketulusan dalam diri kita ketika menjalani kehidupan ini. Karena bisa saja kita tergoda melakukan sesuatu hal dengan motivasi yang buruk. Ketulusan bisa membuat hidup terasa nyaman dan bahagia. Ketulusan membuat diri rela menerima kekurangan, menjadikan diri lebih kuat dalam tantangan dan cobaan. Serta ketulusan itu, saudara, merupakan cahaya yang membuat kita bersinar di tengah orang lain. Ketulusan juga menentukan bagaimana kita bersikap dengan rendah hati, memberikan kebaikan, dan merelakan diri untuk melayani orang lain, seperti yang dilakukan oleh Maria. Oleh karena itu, kiranya ketulusan itu selalu tertanam di dalam diri kita dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kesempatan kami boleh bersaat teduh saat ini. Kiranya kami boleh menjalani hari ini dan hari-hari yang merentang di depan dengan ketulusan di dalam hati kami. Semuanya kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa pelanggaran yang terselip di dalam kami bersaat teduh. Doa ini kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.